Tapi yang mau saya katakan satu lagi, bahwa perkara ini ada unsur natural dan supranatural yang tidak pernah kita kasih tahu. Gimana, Bang? Bahwa ketika saya menangani perkara ini, unsur kuasa gelap atau goib ada. Gimana tuh, Bang? Begitu saya tangani perkara ini, ada yang mengirim kucing ke kantor saya tapi tidak bisa masuk, hanya ada di atas mobil. Pertama, kucing hitam. Tapi karena ada nasihat orang tua saya dulu, selain berdoa kita langsung ambil bambu, saya kejar hilang saat itu. Nah, itu artinya saya tidak bisa diganggu sama kucing ini. Oke, tapi kan belum tentu ada hubungannya dengan kasus ini kan, Bang? Di hari yang sama ada WA ke saya disuruh berdoa. Apa itu novena? Saya buka di Google, apa sih doa novena? Ternyata itu doa orang Katolik, doa rosario. Cuman saya nggak sasiman rosario, jadi karena ada ribuan WA terus masuk, saya nggak bisa lagi mengetahui siapa pengirimnya. Bahkan sempat juga saya sedikit negatif, jangan-jangan dia yang kirim nih, suruh saya berdoa novena, hati-hati dikirim apa namanya itu, goib katanya kan gitu, kuasa gelap. Apakah dengan orangnya tahu, dengan dia kan gitu kita nggak tahu. Nah, kemudian nggak lama teman saya tepar Johnson Panjaitan, hampir 3 bulan. Makanya dulu awal-awal dia gencar tampil di apa itu TV. Di media, tiba-tiba dia tepar 3 bulan, masuk rumah sakit. Kemudian ada lagi teman saya mengalami hal yang aneh, Martin. 1 jam dia di hotel ditakut-takuti, mejanya terangkat-terangkat sejam. Ah, masa, Bang? Iya, itu di hotel bintang 5 di Jakarta, di daerah. Nah, kemudian rekan saya Johannes digebukin di kamar oleh orang yang tidak kelihatan. Saya sebut orang, sebenarnya bukan orang, kalau saya duga saya kucing. Karena ada 3 bareta, nanti saya tunjuk nanti gambarnya. Ada 3 cakaran begini sampai sobek, darahnya tumpah di ubin, tetapi hotel tertutup, terkunci. Nah, akhirnya hampir 2 bulan dia tidak masuk kantor. Iya. Kemudian teman saya yang satu lagi itu kakinya patah. Kenapa, Bang? Bukan jatuh dari motor kan? Jatuh lagi jalan di rumah. Dr. Nelson dan lain-lain. Artinya saya meyakini bahwa ada yang coba-coba kirim kuasa kegelapan. Banyak hal yang kami temukan, tapi tidak semua hal harus kami bicarakan ke publik, kan begitu. Artinya banyak orang yang punya kepentingan dengan perkara ini, banyak yang pengen menutupi, ada juga yang mau mengungkap, ada juga yang mau mengkambing hitamkan di tingkat daripada polisi tingkat rendah, kan begitu. Bahkan banyak juga yang melaporkan saya pagi, siang, sore, malam supaya saya ditangkap dan dibungkam, gitu loh. Ini harus dipahami. Saya sudah mengorbankan segalanya untuk memberantas praktik mafia di Indonesia. Itu intinya. Baik, nanti kita akan lihat perjalanan ke depan seperti apa, Pak ya. Tapi mungkin juga yang terus menjadi pertanyaan publik sebenarnya sejauh ini adalah tetap motif dari kasus ini, Pak. Nanti ini diharapkan. Saya bisa tunjukkan nanti ribuan WhatsApp protes kepada handphone saya, tapi saya bisa berbuat apa? Saya cuma seorang Kamarudin, penasihat hukum. Saya tidak berkuasa dalam membuat surat tuntutan, kan begitu. Terima kasih. Baik. Tetapi yang mau saya katakan satu lagi, bahwa perkara ini ada unsur natural dan supranatural yang tidak pernah kita kasih tahu. Gimana, Bang? Bahwa ketika saya menangani perkara ini, unsur kuasa gelap atau goib ada. Gimana tuh, Bang? Begitu saya tangani perkara ini, ada yang mengirim kucing ke kantor saya tapi tidak bisa masuk, hanya ada di atas mobil. Pertama, kucing hitam. Tapi karena ada nasihat orang tua saya dulu, selain berdoa kita langsung ambil bambu, saya kejar hilang saat itu. Nah, itu artinya saya tidak bisa diganggu sama kucing ini. Oke, tapi kan belum tentu ada hubungannya dengan kasus ini kan, Bang? Di hari yang sama ada WA ke saya disuruh berdoa. Apa itu novena? Saya buka di Google, apa sih doa novena? Ternyata itu doa orang Katolik, doa rosario. Cuman saya nggak sasiman rosario, jadi karena ada ribuan WA terus masuk, saya nggak bisa lagi mengetahui siapa pengirimnya. Bahkan sempat juga saya sedikit negatif, jangan-jangan dia yang kirim nih, suruh saya berdoa novena, hati-hati dikirim apa namanya itu, goib katanya kan gitu, kuasa gelap. Apakah dengan orangnya tahu, dengan dia kan gitu kita nggak tahu. Nah, kemudian nggak lama teman saya tepar Johnson Panjaitan, hampir 3 bulan. Makanya dulu awal-awal dia gencar tampil di apa itu TV. Di media, tiba-tiba dia tepar 3 bulan, masuk rumah sakit. Kemudian
Ada lagi teman saya mengalami hal yang aneh, Martin. 1 jam dia di hotel ditakut-takuti, mejanya terangkat-terangkat sejam. Ah, masa bang? Iya, itu di hotel bintang 5 Di Jakarta? di daerah. Daerah? Nah, kemudian rekan saya Johannes digebukin di kamar oleh orang yang tidak kelihatan. Ya. Saya sebut orang, sebenarnya bukan orang, kalau saya duga saya kucing. Ya. Karena ada 3 bareta, nanti saya tunjuk nanti gambarnya. Ya. Ada 3 cakaran begini sampai sobek, darahnya tumpah di ubin, tetapi hotel tertutup, terkunci. Ya. Nah akhirnya hampir 2 bulan dia tidak masuk kantor. Iya. Kemudian teman saya yang satu lagi itu Terkuak Kamarudin Simajuntak beberkan ada unsur kuasa hitam atau kuasa gaib saat bela Brigadir Joshua. Banyak kejadian aneh yang dialaminya. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simajuntak beberkan kejadian yang dialami tim penasihat hukumnya. Hal tersebut terjadi saat menangani kasus kliennya yang menyeret mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Menurutnya perkara yang ditanganinya merupakan perkara yang sangat berat karena menghadapi secara langsung nyata dan juga menghadapi secara gaib atau supranatural. Hal ini disampaikan Kamarudin Simajuntak saat menjadi bintang tamu dalam podcast Uya Kuya. Yang mau saya katakan satu lagi bahwa perkara ini ada unsur natural dan supranatural yang tidak pernah kita tahu, kata Kamarudin Simajuntak. Penasihat hukum keluarga Brigadir Joshua menyampaikan bahwa ketika menangani kasus Verdi Sambo ini, ternyata unsur kuasa gelap atau gaib juga ada. Menurutnya, setelah menjadi kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, ada yang mengirim kucing hitam ke kantornya. Ketika saya menangani perkara ini, unsur kuasa gelap atau gaib ada. Begitu saya tangani perkara ini, ada yang mengirim kucing ke kantor saya tapi tidak bisa masuk, kata Kamarudin Simajuntak. Lantas keluarga kuasa hukum keluarga Brigadir J ini menuturkan bahwa kucing hitam tersebut tidak bisa masuk, hanya berada di atas mobil saja. Ada nasihat orang tua saya dulu, selain berdoa kita langsung ambil bambu, saya kejar hilang. Itu artinya tidak bisa diganggu sama kucing ini. Tak hanya tentang kucing ini juga, tidak hanya kucing hitam saja masalahnya. Kamarudin Simajuntak mengungkapkan di hari yang sama ada yang mengirim pesan WhatsApp untuk berdoa novena, doa rosario. Tetapi menurutnya karena banyak pesan yang masuk sehingga tidak diketahui siapa yang mengirim WhatsApp tersebut. Tak lama kemudian Kamarudin Simajuntak juga menuturkan bahwa teman satu timnya yakni Johnson Panjaitan tepar selama 3 bulan. Makanya dulu awal-awal dia gencar tampil di media, tiba-tiba dia masuk rumah sakit. Tak sampai di situ, Kamarudin Simajuntak juga mengatakan kejadian aneh menimpa rekan lainnya yakni Martin Simajuntak. Menurutnya 1 jam di Hotel Bintang 5, Martin Simajuntak ditakut-takuti dengan kejadian aneh, yaitu meja dalam kamar seperti terangkat terbang. Wow. Kemudian rekan saya Johannes digebukin di kamar oleh orang yang tidak kelihatan. Saya sebut orang tapi bukan orang, dengan saya kucing, tutur Kamarudin Simajuntak. Hal ini dikarenakan karena ada 3 baretan, ada 3 cakaran di muka sampai sobek sampai darahnya tumpah di ubin. Tetapi kamar hotel dalam keadaan tertutup dan terkunci, sehingga akibat hal tersebut menurutnya Johannes hampir 2 bulan tidak masuk kantor. Kemudian teman saya yang satu lagi kakinya patah, jatuh dari jalan di rumah Dr. Nelson. Artinya saya meyakini ada yang coba-coba kirim kuasa gelapan imbunnya. Lebih jauh, Kamarudin Simajuntak mengungkapkan bahwa perkara kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua merupakan perkara yang sangat berat. Berat karena kita menghadapi dan natural dan supranatural, tetapi puji Tuhan kita bisa lolos dari semuanya itu. Oke, jadi ngeri juga ya apa yang dialami oleh Kamarudin Simajuntak ini. Oke, Kamarudin Simajuntak pernah diminta untuk menutup kasus ini.
supaya diberhentikan, tetapi rupanya Kamarudin Simanjuntak tidak berhenti untuk menyuarakan keadilan bagi keluarga Brigadir Joshua. Oke, Kamarudin Simanjuntak bongkar siapa saja geng Verdi Sambo. Mereka pernah datangi saya lebih dulu, katanya demikian. Oke, kita akan bacakan teman-teman. Di sini disampaikan bahwa Kamarudin Simanjuntak selaku pengacara keluarga Brigadir Joshua kerap terlihat membongkar fakta baru. Bahkan Kamarudin Simanjuntak sering membuat geger masyarakat dengan pernyataan-pernyataannya. Dan dalam kesempatan ini Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan kubu yang memihak agar Verdi Sambo dibebaskan. Melansir dari kanal YouTube Metro TV, Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa dia sempat ditawari sejumlah pihak agar kasus Brigadir J tidak diungkap. Awalnya Kamarudin Simanjuntak mengaku mengetahui kelompok yang memihak Verdi Sambo karena dia pernah didatangi kelompok tersebut lebih dulu, yakni sekitar Juli 2022. Saya tahu karena mereka sudah lebih dulu mendatangi saya sekitar bulan Juli, ujar Kamarudin Simanjuntak. Wow. Acara keluarga Yosua itu meminta agar mereka meluruskan dulu duduk perkara mempertemukan dengan keluarga Yosua. Mereka harus membongkar pembunuhan dari Brigadir Joshua, motif dan keadilan untuk keluarga. Akan tetapi dikatakan Kamarudin Simanjuntak bahwa mereka tidak fokus untuk menutupi perkara yang menewaskan Brigadir J itu. Karenanya Kamarudin Simanjuntak mengaku tidak setuju, sebab dirinya tidak ingin menikmati uang dari hasil melakukan sesuatu yang melanggar sumpah jabatan sebagai advokat. Maka saya tidak setuju. Saya bukannya tidak suka uang, tapi saya tidak mau menikmati uang kejahatan karena itu bertentangan dengan sumpah jabatan saya sebagai advokat. Tak hanya itu, Kamarudin Simanjuntak tak ingin melanggar asas leluhur selaku pendiri bangsa dan negara Indonesia.